Halo semuanya, selamat datang di channel FT Share. Di video kali ini kita akan membahas kedua alat yang berfungsi untuk mencampurkan bahan bakar cair dan udara, yaitu injection dan juga karburator. Kita di sini akan coba membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing alat ini. Tujuannya ya bukan lain biar kita bisa tahu kira-kira yang mana sih yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan kita masing-masing. Dan untuk kalian yang belum nonton pembahasan dari masing-masing alat ini, kalian bisa cek link pembahasannya di kolom deskripsi di bawah, karena udah pernah kita bahas juga secara khusus. So, tanpa berlama-lama, langsung aja ini dia pembahasannya. Pada dasarnya, kedua alat ini memiliki fungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara dengan rasio yang tepat atau disebut juga dengan air-fuel mixture. Oke, kita bahas saja langsung. Untuk yang pertama ada karburator. Alat ini memiliki proses pencampuran air-fuel mixture yang sangat bergantung pada ukuran dapur pacu atau kapasitas mesin. Karena seperti yang kita tahu, pada saat terjadi langkah intake, maka akan terjadi juga tekanan negatif yang menghasilkan daya hisap. Nah, dengan tekanan yang rendah atau daya hisap inilah menyebabkan bergeraknya bensin melalui main jet atau pilot jet saat venturi terbuka. Dan FYI, jet ini sering juga dipanggil dengan sebutan spuyer oleh emang-emang bengkel. Oleh karena mekanisme tersebut, karburator sangat bergantung pada putaran mesin, di mana semakin cepat piston bergerak, maka aliran udara akan semakin cepat juga. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya tekanan udara di bagian venturi yang ujung-ujungnya menyebabkan semakin banyaknya bahan bakar yang bisa terhisap ke dalam dapur pacu. Untuk sifat rasio pencampuran bahan bakar dengan karburator ini, sifatnya itu fix, tidak bisa berubah pada setiap RPM, kecuali jika kita merubah setelan karburator dan juga rasio pencampuran karburatornya. Contohnya untuk mengubah performa di RPM rendah, bisa dengan merubah size pilot jet. Sedangkan untuk merubah performa di RPM tinggi, bisa dengan mengganti main jetnya. Tapi perlu diingat juga untuk teman-teman yang belum terlalu paham mengenai karburator, kita saranin untuk minta bantuan dari teman kalian yang udah lebih ahli. Karena kalau sampai salah, bisa bikin motor susah hidup karena kurang BBM atau busi yang basah karena banjir. Oke, sekarang kita lanjut lagi masuk ke kubu pesaing terbesarnya, bukan lain sang injection. Untuk sistem injection, jumlah bahan bakarnya diatur oleh injektor melalui ECU atau Electronic Control Unit, dengan menghitung input berdasarkan variabel-variabel data yang didapat dari beberapa sensor. Salah satunya adalah sensor suhu, sensor oksigen, throttle, tekanan manifold, gyro sensor atau sensor kemiringan, sensor crank atau crankshaft, kecepatan mesin, dan lain-lainnya. Yang nantinya, semua data yang dikirimkan setiap sensor akan diakumulasi agar bisa menghasilkan estimasi pencampuran air fuel mixture yang baik di berbagai kondisi. Di mana output bahan bakar yang dilepas oleh injektor bisa berbeda-beda di setiap kondisi mesin. Contohnya sebagai sampel pertama kita ambil sensor suhu, yang dimana saat mesin dihidupkan, dalam keadaan dingin ECU akan memberikan respon dengan memperpanjang power listrik ke injektor, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bahan bakar agar kendaraan bisa lebih cepat panas. Dan hal ini juga lah yang menjadi alasan mesin injektor itu tidak memerlukan choke. Oke, sekarang kita ambil juga sampel kedua, yaitu fungsi dari sensor oksigen. Dimana pada saat mesin dipacu di RPM tinggi dan ECU mendeteksi gas buangnya masih memiliki kadar oksigen yang tinggi juga, ECU selanjutnya akan merespon dengan menambah suplai bahan bakar. Tujuannya agar mesin tidak kehilangan power dan bisa tetap bekerja dengan optimal. Dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Dan begitu juga dengan fungsi dari sensor-sensor lainnya, yang tentunya bisa mempengaruhi output ECU, di mana di setiap putaran mesin, ECU telah diprogram untuk menyesuaikan suplai bahan bakar dengan keadaan mesin tersebut, yang bertujuan untuk menghasilkan efisiensi yang lebih baik, power yang lebih baik, konsumsi BBM yang lebih irit, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Selain itu juga, injektor ini juga masih bisa di-customize seperti karburator, di mana terdapat PWM yang dapat diatur melalui komputer dengan cara melakukan pemrograman ulang, atau yang biasa disebut juga dengan remapping. FYI, untuk kawan-kawan yang belum tahu apa itu PWM, karena kita juga di video sebelumnya belum menjelaskan sejauh ini, PWM adalah Pulse Width Modulation, atau yang lebih simpelnya lagi adalah panjang hentakan listrik atau durasi listrik. Dimana seperti yang kita tahu, pada mesin 4 tak, injektor akan terbuka dan tertutup setiap satu siklus power. Dan seperti yang kita tahu juga, dalam satu siklus itu terdapat 2 putaran crankshaft atau putaran mesin. Maka presentasi terbukanya injektor akan dihitung sebagai presentasi duty cycle, yang landasannya diambil dari satu siklus power pada mesin 4 tak. Yang dimana bisa kita simpulkan bahwa duty cycle di setiap RPM yang berbeda-beda akan menghasilkan pulse weight yang berbeda-beda juga.
Yang dimana perlu diingat kembali kalau pulse wait adalah panjangnya waktu hentakan listrik atau durasi hentakan listrik. Dan pada kasus injektor, pulse wait memiliki satuan millisecond. Sedangkan duty cycle adalah presentasi injektor terbuka berdasarkan satu siklus power dari mesin. So, jika kita coba menghitung waktu terbukanya injektor pada kecepatan mesin 1000 rpm dengan panjang duty cycle 12,5%, maka perhitungannya adalah 1000 rpm dibagi 2 putaran mesin atau 2 rotasi, yang hasilnya sama dengan 500 cpm, atau bahasa Indonesianya, banyaknya injektor terbuka atau siklus injektor per menit. Dan jika kita konversi ke detik, perhitungannya adalah 500 siklus dibagi 60 detik. Maka terjadi 8,333 CPS atau cycle per second, yang artinya bisa dihitung setiap satu siklus membutuhkan waktu 120 milisecond. Lalu jika kita coba hitung panjang PWM-nya, maka perhitungannya adalah 120 milisecond dikali 12,5%, yang hasilnya sama dengan 15 milisecond setiap satu siklus injektor. Gimana? Kebayang belum? Simpelnya gini deh, 1000 rpm itu sama dengan 8 putaran per detik. So, satu putaran mesin ini membutuhkan waktu 1/8 detik. Dan injektor itu cuma dikasih jeda waktu untuk kerja 1,67 detik doang buat mensuplai BBM ke dalam mesin setiap satu siklus dayanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau belum paham, kalian bisa langsung ramaikan kolom komentar di bawah. Namun tidak hanya sampai di sana. Pulse wait atau duty cycle bisa berbeda-beda pada setiap kondisi mesin, di mana ECU akan menyesuaikan perhitungan berdasarkan input data dari semua sensor yang sebelumnya kita bahas. Kita bisa berikan sampel, jika duty cycle dalam keadaan standar mesin ada di 12,5% dan mesin dalam keadaan dingin, maka sensor akan memberikan perintah dengan menambahkan panjangnya duty cycle. Misalkan, pada 10.000 rpm, dalam kondisi mesin dingin karena baru dihidupkan, ECU akan memberikan tambahan bahan bakar dengan cara memperpanjang duty cycle, misalkan sebesar 12,5% seperti yang kita bilang tadi. Maka hasil perhitungan PWM yang didapatkan adalah 30 milisecond, yang artinya akan ada lebih banyak bahan bakar yang disuplai ke ruang dapur pacu untuk meningkatkan ledakan hingga mesin mencapai suhu yang ideal. Dan begitu juga dengan sensor-sensor lainnya, yang dimana tujuannya sudah tentu, mereka semua akan bekerja untuk membuat performa mesin terjaga di kondisi dan medan yang sangat bervariatif. Dan FYI, di bagian duty cycle inilah yang paling sering dioprek oleh mekanik. Oke, itu dia tadi untuk perbedaannya. Sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua komponen ini mulai dari injection terlebih dahulu. Untuk kelebihan injection, yang pertama adalah suplai bahan bakar yang bisa di-custom dengan lebih simpel. Contohnya, mekanik itu hanya perlu merubah spek injektor ataupun melakukan mapping pada PWM-nya atau duty cycle-nya. Dengan melakukan hal tersebut, kita ataupun mekanik bisa men-setting kendaraan dengan settingan irit atau bertenaga. Tapi sebagai catatan untuk kendalanya, alat untuk settingnya ini tergolong lebih mahal jika dibandingkan dengan obeng. Lalu kita berlanjut ke kelebihan yang kedua adalah lebih hemat bahan bakar karena efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Yang ketiga, daya yang dihasilkan lebih maksimal di setiap putaran mesin. Dan yang keempat, lebih ramah lingkungan daripada karburator. Ya, nggak sepedas asap mesin karburator lah, walaupun masih sama-sama pedas. Oke, sekarang kita lanjut untuk kekurangannya. Yang pertama adalah terlalu bergantung pada sensor-sensor yang jumlahnya cukup banyak. Dan pastinya jika terjadi malfunction, di salah satu komponen saja akan menyebabkan suplai bahan bakar tidak sesuai dengan perhitungan, yang nantinya akan berdampak secara langsung terhadap setiap daya mesin, gas buang, dan efisiensi bahan bakar. Yang ujung-ujungnya sih dari sisi performa bisa langsung merosot ketinggalan di bawah karburator di segala sisi. Lalu selanjutnya adalah biaya maintenance yang lebih tinggi. Ini sebenarnya plus minus dibanding karbu. Contohnya pada injection biaya tinggi tapi jarang berbanding dengan karbu yang biayanya murah tapi harus rutin. Lalu yang ketiga, biaya perawatan cenderung lebih tinggi di setiap kali terjadi kerusakan termasuk pada part-part yang bersangkutan dengan injektor. Seperti contohnya sensor-sensor yang kita sebutin tadi, alias rusak sama dengan ganti. Dan yang keempat, lebih sulit untuk melakukan custom suplai bahan bakar karena diperlukan perangkat khusus. Dan yang kelima adalah durabilitas atau daya tahan yang tidak sebaik karburator, di mana karburator sudah teruji dan terbukti dari dulu hingga sekarang dengan masih banyaknya motor yang memakai pengkabutan karburator di jalan raya. Tinggal minusnya harus punya skill nyetel karbu aja. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke kubu sebelah, yakni karburator atau carburetor. Yang pertama adalah mudahnya melakukan customize supply bahan bakar hanya dengan sebuah obeng untuk mengejar performa ataupun iritnya BBM. Jadi bisa dibilang sangat murah. Yang kedua, durabilitas cenderung lebih baik dibandingkan injection,
tinggal harus rajin nyetel aja. Yang ketiga, minim perawatan karena tidak membutuhkan banyak komponen. Dan yang keempat adalah kemudahan dalam menemukan bengkel yang bisa memperbaiki karburator jika terjadi masalah pada alat yang satu ini ketika kita sedang berada di jalanan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah yang pertama, emisi buang cenderung lebih tinggi, biasanya asap lebih asam dan pedih di mata. Yang kedua adalah lebih sulit untuk mendapatkan settingan yang tepat antara tenaga dan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, cenderung lebih hambur bahan bakar dibandingkan injection dalam catatan kondisi sama-sama standar. Dan yang keempat, daya yang kurang maksimal di beberapa kondisi putaran mesin. Misalkan, kalau setelannya enak untuk putaran atas, biasanya di bawah kurang, dan juga sebaliknya. Oke, itu aja informasi yang bisa kita berikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari kedua alat ini, injektor dan juga karburator. Kita di sini nggak kasih kesimpulan dari pembahasan tadi, karena setiap orang pastinya memiliki kebutuhan dan keperluan masing-masing dan tentunya punya selera dan perbedaan juga. Tapi untuk kawan-kawan yang mau sharing kesimpulan kalian berdasarkan pengalaman pribadi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah supaya kita bisa berdiskusi dan dibaca oleh kawan-kawan lainnya. Terutama untuk kawan-kawan yang masih bingung mau pilih karburator atau injektor. Sekian informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai injection dan juga karburator. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the following videos and thanks for watching.